Jadi pas pada saat itu dari situ setiap gue sholat atau apapun pasti yang sapa gue pasti Assalamualaikum Alif. Seolah-olah tuh kayaknya kita akrab gitu. Menang gak dulu Cover Boy? Cover Boy Enggak. juara 3. Juara 3. Menang gak? Enggak. Enggak. Mati jadi istri seorang politikus atau istri seorang artis? Sama aja lah. Iya bener. Harus pilih salah satu teh. Harus pilih salah satu. Selamat pagi Raja. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Gimana? Masih ada Ya, malaikatnya. amin. Ya ampun. Amin. Jadi kamu tuh pergi tanggal berapa? Tanggal berapa Neng? Kita lupa Neng, tanggal Neng, 28. tanya saya, Enggak, Neng. lu kan Neng beda. Tanggal 28. Oh tanggal 28 pergi. 28 pergi. Kembali lagi Tanggal 6. tanggal 6 September. Iya. Bawa apa sih itu? Ini gue bawa. Pakai repot-repot. Ya Allah. Gue yang lain gak ada gue kasih, cuman lu doang gue kasih. Beneran? Iya. Ya Allah. Itu bener-bener. Ada coklat, ada kacang, ada Iya. jam-jam juga. Iya itu. Masya Allah. Itu memang gift-gift kita di bis. Ah nggak dimakan, gue bawa aja deh buat lo gitu. Kan di bis kan ada snack kan? Ada. Ada snack kan? Disimpan, Iya. masukin koper, baru kesini Iya ya. gue kumpul-kumpul aja buat oleh-oleh. Ya Allah. Tapi ahlan wa sahlan ya Habibi. Iya. Jawab dong. Apa sih jawabannya? Apa sih jawabannya? Kaifa haluk? Oh kayak Pak Haluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Iya. Masya Allah kemana-mana bawa Oh. tempat zikir juga. Duduknya ada bangku kan? Kok pulang dong nggak pakai jilbab sih? Oh buat dagangan. Buat dagangan. Iya. Iya, Buat iya. dagangan mah ada. Gua kalau on air teratur gitu kan. Gua kalau on air teratur. Oh ini on air, ini ada Iya, kamera. ada. Lupa gue. Tapi Ben, jujur ya, banyak orang yang iri sama lu. Ya Allah amin. Gue kan baca-baca di komentar-komentar. Masih baca komentar. Gak beneran. Pas ada liputan tentang lu cerita tentang pengalaman umroh lu, terus gue baca-baca komentar orang katanya, waduh aku baru kali ini aku iri sama orang. Banyak yang Islam dari lahir, berharap berdoa dapat kesempatan ibadah di tanah suci. Ya. Melihat Ruben baru berapa bulan ya Ben? Belum sampai 1 tahun lah ya. Belum 1 tahun sudah kan ini Allah yang memanggil, Allah yang memberikan kesempatan. Allah menakdirkan lu bisa langsung pergi umroh. Itu tuh bikin orang irinya iri positif ya. Ya. Dan ikut bahagia. Rasa gimana Ben? Rasanya bahagia, seneng, terus ya tapi seneng yang gua kontrol gitu nggak mau seneng yang terlalu berlebihan gitu. Ya. Jadi apapun itu yang lagi gue jalanin intinya adalah karena waktu mau berangkat aja itu gue 4 jam mau berangkat, 4 jam mau terbang jadwal itu baru gue packing. Hah? Iya. Kenapa? Iya karena kan kejadian yang kemarin kan buat gue tuh Yang haji nggak yang jadi haji itu kan buat gue untungnya juga belum packing kan. Iya. Jadi Iya, ketika kan? ada kabar yang kurang baik gue nggak kecewa. Oke. Gitu. Nah ini takut terulang lagi. Walaupun visa semuanya udah di tangan, semua udah di tangan, tapi kan itu kan ya kalau manusia pasti kan punya angan-angan, tapi kan kalau Allah udah punya rencananya buat kita kan. Jadi bener packing 4 jam sebelum Iya. berangkat. Dan menurut gue gini, kenapa sih lu nggak bersiap mau ngapain? Kan kita kesana mau ibadah gitu. Oke. Jadi yang gue bawa ya baju-baju yang buat kita sholat aja kan. Oke. Tapi Ben, ini kan semuanya itu serba baru buat lu kan? Iya. Maksudnya sahadat lu baru beberapa bulan yang lalu. Iya. Sholat juga lagi proses belajar kemarin sekarang alhamdulillah sudah lancar. Kan buat kami yang dari lahir istilahnya ya. Setiap suatu kan membayangin Ka'bahnya dan lain-lain. Kalau itu prosesnya baru sekarang-sekarang. Iya. Ketika melihat Ka'bah depan mata gimana Ben? Nangis doang. Nangis aja. Rasanya?
deg-degan karena kan gue mikot dari Madinah kan. Karena ke Madinah dulu kan. Ya dari Madinah, jadi ketika udah pakai udah mikot ini, Pakai kain ihram. iya terus pakai ihram terus ini bener nih gitu. Ini bener nih. Padahal gue udah di Nabawi, udah sholat udah semuanya gitu. Ini bener nih gitu. Ya Allah ini udah sampai sejauh ini bener nih. Allah ini kita sebentar lagi sedikit lagi datang ke tempat dimana semua banyak orang yang mengimpikan, tapi Allah kasih permudah semuanya gitu. Jadi percaya nggak percaya dengan jalan hidup lu sendiri gitu ya? Iya. Udah. Ya, Pokoknya gini, singkatnya dari gue di Madinah sampai ke Mekah, gue tidak pernah yang namanya ditegur askar. Terus nggak pernah yang namanya pak, nggak ada sama sekali. Sebenarnya kan badan tuh beraneka ragam banget kan. Itu. Karakter juga berbagai macam. Nah, gue tuh menangis ketika pertama kali gue sampai Madinah, gue buka kaca dikasih surprise sama temen gue, si Hasbi, itu buka kaca langsung Masjid Nabawi, itu gue nangis kan. Terus gue langsung buru-buru buka koper, mandi. Baru mendarat tuh kan? Iya, Tuh. jadi gue Isya gitu, karena sebelumnya gue udah jamak di Doha. Iya. Isya nih gue udah dapet nih, buru-buru ya, gue pakai baju yang seadanya aja, jalan. Lari ke Masjid Nabawi langsung? Iya langsung, menghela nafas, ini bener-bener mengucap syukur pastinya. Tapi ketika pertama kali masuk Masjid Nabawi, itu sampai gue pulang, bukan orang kita ya, orang-orang di sana yang gue nggak kenal gitu, yang pakai sorban gitu. Terus Entah dari negara tukang- manapun. nggak tahu, selalu ketemu, kalau ketemu gue, padahal ada beberapa orang, gue 4-3 orang gitu, pasti gue yang disapa assalamualaikum, Masya Allah beneran. disalamin beneran. Itu gue, ini gue ngomong aja masih terus nangis karena dari pintu masuk Masjid Nabawi gue udah assalamualaikum, disalam, assalamualaikum, disalam. Kenal enggak? Kenal. Mungkin kalau misal orang Indonesia sih tahu Ruben dan Saudara Mu'alaf, jadi kayak mengucapkan selamat Iya. datang gitu. Betul. Itu entah siapa Entah siapa. dan cuma ke lu. Ke gue di Masjid Nabawi, pokoknya ada abis tahajud gue balik dulu, kayaknya biasanya tuh gue abis dari tahajud sampai subuh tuh nggak balik, ya kan. Subuh biasa deh kita norak ngeliat payung kebuka kan. Iya kan gitu. Tapi kalau ini gue balik dulu deh. Ya gue balik dulu, kayaknya gue agak lapar nih. Seluruh Indonesia sama ya. Iya. Lu pulang dulu. Balik dulu. Tapi selama gue balik ada satu orang, ya pakai baju gamis putih, pakai sorban. Dia peluk gue dari belakang. Ya kayak kita lagi jalan di lorong pesantren tuh gak? Kayak dia guru kita. Assalamualaikum. Dia jabat tangan. Di lorong di dalam Masjid Nabawi. Iya, itu? di dalam Masjid Yang Nabawi, iya. Warnanya. Iya. Gitu. Di lorong, terus gue taruh. Gue pikir gue ditegur karena megang handphone dong. Ya gue taruh. Terus waalaikumsalam. Terus dia ngomong pakai bahasa Arab, gue bilang cannot. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris dengan terbata. Terus dia yang call you gitu. Dia mau manggil gue gini, Alif. Siapa yang bilang? Dia. Oh dia namanya Alif. Enggak, dia mau manggil gue Alif. Gue nggak Oh iya, gue bilang iya. Tapi gue sampai gue makan di situ sampai gue bilang gini, Alif. Apa dia nanya temennya namanya Alif? Udah gue nggak Subuh gue. Menurut gue pindah pintu, pengen ngerasain di beberapa pintu kan. Penjaganya, assalamualaikum Alif. Masya Allah. Ben. Beneran Ben ini beneran Ben. Itu gue tuh sampai gini. Beneran Ben. Beneran. Ini ada kaitannya sampai gue ke Mekah. Makanya gue nikmat banget. Ya kan lu yang nggak pakai name tag Alif. Gak ada. Gue gak pakai ID travel, gak ada. Ben bohong Ben. Ih gak ada sama sekali. Assalamualaikum Alif gitu. Iya. Orang yang berbeda dong. Orang yang berbeda di pintu yang berbeda jauh Sampai akhirnya pada saat gue lagi
berjalan mungkin ini gue belum cerita di manapun gitu ini. Jadi pas pada saat itu dari situ setiap gue sholat atau apapun pasti yang sapa gue pasti Assalamualaikum Alif. Seolah-olah tuh kayaknya kita akrab gitu. Kayak akrab banget. Jadi maksudnya gini, mungkin kan ini ada cerita, ada maksud mungkin, tapi gue sama sekali nggak ngelawan secara badan gitu. Jadi setiap ada orang yang menyapa gue secara langsung dengan nama yang masih gue asik, jadi gue langsung Waalaikumsalam. Jadi gue berdoa seperti apa yang lagi gue pingin sampaikan gitu. Dan alif itu kan huruf pertama di huruf hijaiyah. Tampak seperti apa ya? Yuk, kan lu dalam rangka belajar dan belajar. Lu kan gak pernah berhenti belajar, saya tahu kan. Di dalam segala hal, apalagi dalam hal agama. Tampaknya gitu ya, kayak nih itu bener-bener jadi gue ke Mekah normal biasa, gue lupa sama itu semua. Terus gue masuk ke Hajar Aswad kan? iya, gue liat videonya. Iya, itu gue masuk ke Hajar Aswad. Itu percaya nggak? Perjalanan gue ke sana itu bener-bener Allah mudahin banget. Kita lihat videonya dulu boleh ya? Boleh. Nih videonya ketika Supir Rasul berusaha untuk bisa sampai Hajar Aswad. Ini dia. Masya Allah. Katanya ini 3 kali cuma Hajar Aswad itu. Iya. Tapi gue pengen peluk lu boleh gak? Alhamdulillah. Amin. Itu kan gak gampang masuk kayak begitu. Tapi itu kan maksudnya tapi percaya nggak? Ini orang-orang kan yang terpilih. Iya. Apalagi bisa masuk ke sana, masuk ke Hajar Aswad. Ya, dan 3 kali itu di waktu yang sama, maksudnya berurut-urut. Sama. Jadi sekali gue masuk gitu, terus udah gue masuk lagi, wah udah seingat di kepala gue yang bisa gue sampaikan gitu, yang memang bener-bener hanya kita yang pendam gitu ya. Terus yang ketiga itu baru ditahan ini gue di pundak gue ditahan gitu. Tapi gue langsung sempetin nengok manusia gede-gede tinggi-tinggi. Ya lu mah bogel deh, lu Lu juga sama sama gue sama. Loh, kan kita nggak seberapa ini kan. Iya. Gue nengok langsung gue gini. Lu tau nggak gue nengok, gue cuma ngomong gini dong. Oh ini masalah yang besar dalam hidup gue. Di otak lu gitu? Iya, gue langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, gue geser. Gue masuk lagi. 3 kali. 3, tuh manusia segede-gede gitu kegeser masih ikut gue. Lu bayangin nggak? Udah, abis dari situ gue bilang udah cukup ya Allah, udah cukup. Gue melipir. Itu tadi pintu Ka'bah. Nah, di pintu itulah yang akhirnya gue nggak bisa nahan gitu. Karena di pintu itu pas lagi gue jalan, pas lagi gue pegang pintu itu bener-bener banyak banget loh yang ya askar tuh yang geser. Geser. Sama sekali tangan gue nggak diapa-apain, padahal sebelah gue ditepis. Gue sama sekali nggak ada. Lo tau nggak? Gue pegang bener-bener dengan geter banget. Maksudnya kayak nggak percaya, tapi gini. Ya ampun, tinggi kita segini, tangan kita bisa panjang banget nyampe. Iya, itu tinggi loh. Itu tinggi banget, itu bisa nyampe. Iya, gue baru sadar. Kagak ada yang ngebantu. Lu nyampe ke situnya, itu kan tinggi loh Ben. Tinggi banget, gue nggak ngerti tuh gimana ceritanya gue bisa nyampe. Gue pokoknya Iya loh, Ben, nyampe. maaf ya. Ya segini Iya, kan. tinggi banget. Lu bisa sampai nyentuh gitu loh. Kagak ngerti gue. Gak ngerti gue pokoknya. Gak ada yang ngebantuin juga. Iya, gue baru sadar loh Ben. Itu tinggi banget. Pas gue pegang itu, terus gue pegang bener-bener kayak gak percaya. Di kuping, kenapa gue lepas pegangan itu? Karena padahal gak ada yang nyenggol gue kan. Tapi gue pas gue lagi pegang itu, kenapa gue lepas? Di kuping gue kenceng. Assalamualaikum Alif. Itu gue, Alif muncul lagi. Itu gue tuh langsung gini. Ya Allah. Masya Allah. Gitu gue langsung turunin tangan gue gitu. Langsung turunin tangan gue. Gue langsung udah balik ke barisan. Dan gue kembali menatap aja dari jauh dan ya maksudnya banyak rombongan yang hah lu bisa nyampe gitu ya alhamdulillah gitu. Itu bentar. Jelas. Jelas. Assalamualaikum Alif. Jelas.
Kan itu kisah di Nabawi. Iya. Berlanjut ke Mekah. Itu ketika gue pegang pintu. Itu di kuping gue bener-bener. Padahal gue udah gak kepikiran kata-kata itu udah lewat gitu aja. Gitu. Gue Kaget sendiri dong. iya, dan gue baru ceritakan sama tim gue itu setelah gue udah di Jakarta kan. Karena menurut gue tidak mau jadi mendramatisir terus akhirnya Ya, suara itu yang gue dengar adalah jadi kayak gue jadi nuduh-nuduh mereka kan. Gak ada satupun yang tahu. Akhirnya abis itu lu bengong dong. Iya gue pegang jadinya langsung nangis gitu. Iya. Maksudnya gue inget kalimat itu dengan waktu kejadian gue di Nabawi. Jadi udah. Oke. Kalau doa-doa Ben. Nah, Nah, di ini sini kan ada pasti doa setiap Ruben orang yang Tarbah. datang ke tanah suci itu Gimana sih? pasti ada hatinya ingin mengucap doa dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama terucap doanya? Doa. Sehat. Sehat dan bahagia. Bahagia. Nah, ngomongin soal sehat Ben. Kan kita maaf ya, kan Ya. tahu kondisi Ruben tuh Ya, up and down. ya. Di sana gimana lu sehat? Nggak ada gue dirasa sakit sama sekali nggak ada. Lemah, Nggak ada, badan lemes. nggak ada sama sekali. Padahal gue ini kan syuting sama dia kalau lagi, maaf nih Ben, gue cerita dikit ya. Dia ini pernah yang lagi syuting acara buka puasa kemarin, yang berapa inilah. Tiba-tiba tangannya dia dingin. Waktu itu sampai, ya Allah, lu kenapa Ben? Itu nggak ada sama Itu sekali. baru tahan dia pernah kiri dingin kanan anget. Iya itu maksud saya. Iya. Selanjutnya doa apa Yang lagi? kedua, Bisa bersama anak-anak. Oke, ya Allah. maaf. Maaf, ini Bisa bersama anak-anak lebih lama itu mohon Iya. maaf ya. Iya. Apakah karena kondisi sekarang sudah pisah atau Ada ada kondisi hubungannya lain? dengan panjang umur? Maksudnya, iya enggak ini Lebih lama tuh lebih lama sampai mereka dewasa atau lebih lama per hari per semua minggu? lah, semua. Semua kan kepengen bisa sama-sama mereka lebih lama gitu. Baik sampai mereka dewasa, sekarang juga. Gitu. Sudah terkabul? Sudah terasa perubahan? Berusaha tetap berkomunikasi aja. Baik. Udah ketemu dan anak-anak belum sepulang ke Udah umroh? ngantar sekolah. Gimana mereka bertanya apa pengalaman dan lain-lain? Yang paling banyak itu Onyo ya, dia selama di sana dia yang punya banyak rasa khawatir. Oh komunikasi juga? Komunikasi dia terus. Dia video call, bercanda. Assalamualaikum Pak Haji. Gitu-gitu dia bercanda. Nyo bentar Nyo, ayah Isa dulu gitu. Dia sangat amat menghormati. Ya. bahas lagi tuh. Itu Amin. didoakan juga? Iya. Tapi gue selalu bilang, Allah itu maha besar dan maha agung. Iya. Saat kita mau berdoa, lebih baik kita doa yang besar-besar, doa yang agung-agung. Bener gak? Iya betul. Benar-benar. Kalau Karena Allah maha kaya. iya, kalau aku bilang berdoa jangan basa-basi, langsung to the Ya, point. Terus nomor 4. Bisa jadi Terang. Bisa menjadi terang di mana maksudnya saja. gimana? Bisa ya kita bisa menjadi terang itu ya berarti kita bisa menjadi orang yang berguna buat siapa aja. Ya, jadi dengan posisi kita banyak manfaat buat orang lain kanan kiri kita gitu. Oke, Ya, oke, jadi oke. lebih banyak berguna. Yang lima. Yang lima aja. Bisa Bisa terus bisa terus kembali ke Madinah dan Mekah. Madinah. ke Madinah. Bisa Oh, beribadah kembali balik sana ya. mau Beribadah. umroh, mau haji gitu ya. Iya. hebat.
Amin. Haji, bagaimana kalau kita suatu saat kita beribadah Amin. bareng Haji? Mudah-mudahan dia. Kita ada rezeki bareng, kita umroh ibadah bareng. Bener Insya nggak? Allah, amin. Oke, di sini dia PP Modar Pagi. Barakallahu lakum wa barakah. Haji, Kalau makasih pamer, lihat. pamer. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Haji. Masya Allah. Ah, coba pegang pasti tembok. Wallpaper Nih, gue ya. mau kasih lihat lu Danau Sunter, Danau Sunter. Cover boy. Lu apa? Kan lu jangan cover boy. Lu apa? Dengerin. Kita cover boy. Dengerin. Lu apa? Kan waktu zaman lu cover boy gue gak disampul. Beda. PP Modar Pagi. Assalamualaikum, Haji. Katanya Ruben juga udah belajar sama Ivan Gunawan juga. Oh iya. Guru ngajinya Ivan Gunawan. Gue bukan. Oke. Ivan Gunawan. Nah, karena Ivan Gunawan rajin ngajarin Bapak. Lu repot kalau dia mah. Dimana aja gue dites surat, dimana aja gue dites surat. Nah, emang mau ikut doang sama gue juga gue mau tes surat. Nah, ini bagus. Nah, kalau Al-Fatihah sudah hafal dong. Ayo barengan ya, yuk. Sendiri. Ya Ruben ya aja. Dari tahu Kalau dulu. Al-Fatihah kan A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ampun. Ih, gak pernah kebayang, Ben. Hah? Ngobrol dan juga bisa Al-Fatihah bareng gini loh, Ben. Iya ya. Ih, gak pernah kebayang, Ben. surat pendek ada nggak yang apa? Al-Ikhlas apa lah? Al-Ikhlas. Ya, Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lu tuh hebat loh. Maksudnya Udah sholat. dalam aja waktu dulu. berbulan-bulan Sholat. lu kerja keras banget ya, Ben. Iya karena ya gue banyak ketinggalan soalnya. Nggak apa-apa. Jadi Semua itu terus masih mengejar dan ketika ada waktu ya terus Yang mengejar. penting niat, karena Allah itu sebelum kita berucap aja, kalau kita udah punya niat, Allah itu udah mencatat. Bahkan banyak juga yang terlahir di keluarga Islam tapi justru mungkin tidak sefasih dan sebanyak hafalan lu, Ben. Amin ya. Tapi ya intinya sih jangan pernah merasa puas, terus belajar dan nama hijrah juga kan proses. Proses itu nggak pernah ada akhirnya. Sama kali ketemu Ruben itu umur 14 tahun, umur 15 tahun gue. Lu pernah 15 tahun? 15 tahun, Ruben udah jadi artis waktu itu, udah di Lenong. Apa? Iya. Belum bocah. Lenong Bocah, dikenal sama Ruben. Udah jadi presenter. Belum, waktu itu belum. Belum itu saat itu. Itu dia masih peran figuran, bukan figuran. Bukan figuran, gue pemain. Pemain. Tapi nggak ngetop. Ngetop-ngetop apa presenter yang berjam-jam Iya, itu iya. baru. Jadi kita Baru. ini udah saling tahu rahasia masing-masing. Nah tapi mungkin lebih tahu lagi Igun. Karena Igun tuh sama lu kerjanya juga Oh dari... iya, kalau Igon mah Iya, kadang gue pengen gue sama dia tuh akur gitu ya kayak betem. Ada aja dia yang ulangi biangnya tuh ngerti gak sih? Telepon Igun. Coba. Dan kan katanya mau umroh lagi dia ya? Dia lagi di Mesir. telepon Gunawan. Emang mau umroh lagi kan? Iya. Telepon Gunawan bukan Ipan, Sahrul. Ipan, yang namanya Ipan Baru Gunawan. mah nanti ada, nanti habis ini. Jam segini lagi bajak sawah dia nih. Halo. Halo, Hei, Gun, mana muka lo? kok namanya bukan Ivan Gunawan sih? tuh. Hei, nama lu tau nggak di handphonenya si Ruben apa? Nyokap gue. Emang bener. Udah bedanya. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Haji. Biasain orang mau nelpon tuh assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Haji, kan udah tadi Haji. Assalamualaikum, lo denger? Haji. Denger nggak? Iya, jadi hidup tuh mesti ada aturannya, ada awal-awalnya ya. Ya. Selama Ini apa-apin. lagi di Mesir.
Berisik lo ah. Gue udah berusaha baik. Haji. Kalau makasih pamer, lihat. pamer. Masya Allah. Masya Allah, Haji. Masya Allah. Ah, coba pegang pasti tembok. Nih, Wallpaper gue ya. mau kasih lihat lo Danau Sunter. Haji. Lu marah aja. Haji lagi ngapain? Haji lagi ngapain? Haji. Aku alhamdulillah bersama dengan Basnas hari ini kita akan ke beberapa rumah sakit, ke beberapa penampungan sahabat-sahabat Palestina yang memang sudah berada di wilayah Kairo. Ya, jadi kita nanti akan secara simbolis memberikan bantuan, melihat situasi terkini seperti apa. Jadi seperti itu gitu, karena sebenarnya kalau misalnya untuk memberikan bantuan, melihat secara langsung dibutuhkan koordinasi terhadap bersama dengan pemerintahan yang ada di sini juga gitu kan. Oke. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Haji, waktu pas lagi Ruben berangkat, Haji sempet titip doa nggak sama Ruben Haji sama Haji Ruben? Kalau gue ya sebagai orang terdekat dia, karena gue duduknya selalu sebelah kirinya dia. Pesan gue adalah ini kan setelah dia memeluk agama Islam, ini kan sebagai langkah awal dia mengenal bagaimana cara di agama kita ini melakukan ibadah gitu kan. Jadi iya, kemarin tuh Ruben benar-benar bisa menikmati, benar-benar bisa merasakan nikmatnya berada di rumah Allah, karena bagaimanapun juga yang namanya ibadah itu kan panggil teman-teman ya. Jadi sekaya apapun kita, kalau memang belum waktunya ya memang belum gitu. Tapi kemarin Ruben alhamdulillah dia dapat kepercayaan, dia akhirnya bisa berangkat ibadah gitu kan. Orang yang tidak pernah tahu seperti apa langsung ke sana, buat aku itu Masya Allah banget gitu. Dan ya kita doain sama-sama bahwa bukan hanya Ruben, tapi kita yang memang yang sudah memeluk agama Islam dari lahir bisa istiqomah gitu kan. Betul. Dan alhamdulillah Gitu. Ruben dan Igun tuh tampak seperti hijrah bersama-sama saling menguatkan gitu ya Gun ya. Udah ya. Udah, makasih Pak Haji ya, sehat ya Haji ya. Kalau begini ada honornya nggak sih? Matiin. Kalau duit matanya nggak kedip nih. Tapi tadi kan Gunawan. Sekarang nih. Gunawan juga, tapi Sarul Gunawan. Assalamualaikum. Pak Menteri. Bukan. Iya, sorry. Potong-potong. Bukan. Saya ini utusan khusus presiden. Pak Haji. Halo. Ya Allah, mabrur. Iya, amin. Mudah-mudahan semua doa diijabah Allah. Dari Ivan Gunawan ke Sarul Gunawan. Iya, sama Gunawan ya. Mendingan ini beda, ini mah enak dilihat ya kan. Duduknya ada bang. Hostnya ya? Enggak ini hostnya. Iya. Tambah aja. Sarul Gunawan ini lihat, aduh sama Ivan seumur ya, beda ya. Tuan gue. Tahun. Tapi mudahan dia kayaknya. Dia Sarul 48, Ivan Hakim Gocap dia. 49 dia gocap. ini tahun 50, tahun ini Oktober 50 tahun Ivan Hakim, Haji. 50 tahun ini 50 tahun. Berarti ya? Belum ulang tahun nanti Oktober. Ya udah. Wah, apa gua mau Mendingan ngomong kita dulu? lihat dulu ini nih. Apa nih? Kita buka dulu ya. 1, 2. 3. Aduh. Coverboy. Aruh coverboy. Coverboy atau mode? Aneka. Aneka tahun 93. 93, berarti Aruh dulu baru lu. Gue jauh, gue 98. 93, 98, 2001. Ini Jin dan Jun ya? Iya, waktu jeda. Menang nggak dulu coverboy? Coverboy Enggak. juara 3. Berarti menang nggak? Enggak. Enggak. Coverboy. Lu apa? Kan lu jangan coverboy. Lu apa? Dengerin. Kita coverboy. Dengerin. Lu apa? Kan waktu zaman lu coverboy gue gak disampul. Beda. Ada nggak di Sambo ada cowoknya? Ada. Nggak di Sambo kan ada cowoknya. Ada cowoknya. Ya, tapi bukan finalis. Iya. Iya juga sih. Oke, lanjut. Ya kok gue itu? Ya Allah. Oh bukan. Gue ingat, Ini mah Anwar, bukan.
Gua inget ini Ruben Onsu waktu jadi brand ambassador Lutuye Salon. Lu inget Lutuye Salon? Itu era Malibu. Malibu, bener. Iya di Kelapa Gading foto. Ya bener kan? Ini tak berapa? Emang kalau baju merah, rambut merah juga? Enggak, itu kan lampunya lu lihat. Enggak, ini merah ini. Buta, lu lihat no matanya situ. Ini merah, ini disemprot ini. Belum itu belum Tahun berapa? Lupa. Ini udah ngetop belum? Belum nanggung. Tapi udah lenong bocah. Ya. Lu Raffi, Ini gue. kok teh lalatnya pindah? Ada. Gak ada teh lalatnya. Ada gue ada. Ada ketutup make up. Tapi ini tebel banget. Kan ini nggak di make upan. Enggak, gue nggak make up, enak aja gue nggak make up. Mana gue make up? Gue nggak make up. Ruben, gue nggak make up kan? Gua nggak ada lu ngomong lu makeup, gua nggak ngomong. Lu tadi lu kode-kodein gue. Oke, Ini masih- usai sudah perjumpaan kita. Oh, ini. Lu mau. Pan, Oke. kok gua kesian yang ngeliat ini apa? Oke, di FYP, Trans 7 dan seluruh masyarakat Indonesia dicari bocah hilang di kawasan Jati Bening. Lihat. Pak, lu emang gedenya baru cakep, kecilnya jelong. lu. Enggak. Bukan jalongnya, dari kecil mukanya udah julid. Udah julid banget, Dad. Oke, kalau begitu usai sudah perjumpaan kita. Enggak ada ya. Enggak maksudnya untuk di segmen ini. Karena tadi kita udah lihat foto-foto. Nanti kita bahas lagi tentang Sahrul Gunawan yang katanya sudah mau kembali lagi dari dunia politik ke dunia entertain. Oke. Terima kasih ceritanya juga Ruben Onsu ya. Kita akan belajar satu. Dan Ruben juga akan kembali dari dunia ini ke dunia lain. Benar kan Ruben? belum lagi. Dia biar dia senang dia peluk. Dari Kita FYP dia akan berjumpa terus lagi. di- Dadah. Iya. dan tawa serta riang. Mati jadi istri seorang politikus atau istri seorang artis. Sama aja lah. Iya benar. Harus pilih salah satu teh. Harus pilih salah satu. Orang pagi. Banyak artis yang Ya. merambah ke dunia politik. Ya. Tapi Sahrul justru kebalikannya Iya. ya. Sudah dari artis ke politik. Dari politik sekarang ke dunia artis lagi. Ya sebetulnya sih memang waktu pas menjabat juga waktu itu kan nggak jauh-jauh juga sih sebenarnya dari entertain, cuman skala prioritasnya. Nah sekarang begitu udah selesai ada kesempatan lagi, kebetulan masih ada kontrak di label, ya udah jalan buat nyelesain kontrak. Kalau istri jujur lebih mendukung kembali ke entertain politik, secara kan istri adalah politikus juga. Iya. Kalau ini politikus beneran nih dua-duanya. Tapi pertanyaan Raffi, lebih menikmati jadi istri seorang politikus atau istri seorang artis? Artis. Sama aja lah. Iya bener. Harus pilih salah satu teh. Harus pilih salah satu. Sekarang deh. Jadi artis. Iya. Emang waktunya jadi lebih banyakkah ketika mau untuk jadi artis dibanding jadi politikus? Jadi bisa gulung-gulung berduanya jadi makin banyak. Gulung-gulung. Waktu maksudnya. Gulung-gulung. Harus banget posenya gitu. Tapi kalau asal lu sendiri Ya. lebih menikmati jujur menjadi seorang politikus, pejabat atau entertain. Bagaimana kalau kita lihat comebacknya ke dunia entertain, bahkan spesifik sebagai musisi penyanyi, apakah ini yang menjadi Sahrul Gunawan ingin kembali lagi? Kita lihat artikelnya, ini dia. Kembali bermusik, Sahrul Gunawan. Politik lebih jahat, musik bikin aku happy. Sahrul Gunawan, Potong itu belum lengkap. pengalaman buruk apa kamu dengan dunia politik? Enggak, itu sebetulnya kepotong statementnya. Tapi buat aku ketika masuk ke politik dan ranahnya bagaimana kita bisa berbuat kebaikan ya untuk maslahat, untuk masyarakat, orang banyak, bukan hanya diri sendiri, aku juga menikmati. Ya. Makanya Makanya di kemarin- single lagu yang sekarang ini judulnya Perihal Baik. Single. Double. Lagu. Perihal baik judulnya. Iya. Isinya tentang apa? Isinya tentang bagaimana kita
memasukkan hal-hal yang baik dalam diri kita, yang bad influence-nya dihilangkan. Di posisi apapun. Posisi apapun. Ada orang ngomong gini, ya kemarin kan nyalonin tapi nggak kepilih lagi, maka balik lagi gitu katanya. Ya, karena memang kemarin kesempatan nggak ada, terus kemudian ada tanggung jawab sekarang untuk menyelesaikan kontrak. Ya, jadi bukan berarti Tapi saya setuju. berhenti di berbuat baik ya. Tapi saya setuju Iya dengan dong. Asarul. Setiap manusia itu kan jalannya lurusnya ke depan. Kita kan Iya. nggak ada yang ngadep ke belakang. Iya, betul. Jadi apapun yang terjadi itu, ya kan kadarullah. Ya udah, kalau misalnya kita tidak sesuai rencana ini, kita punya plan B, punya plan C. Iya, Kan iya, hidupnya harus jalan ke depan. Yang penting semuanya berbuatnya untuk kebaikan. Tapi ketika Nah, itu kita dia. jadi artis lagi penampilan langsung berubah loh, warna rambut loh. Coba kita lihat deh, ada artikel nggak? Warnain rambut usai keluar politik, Sahrul Gunawan ngaku terbebani. Ini apa sih? Balik-balik justru kalau menurut saya justru saat Arul tidak menjabat kan boleh. Oh, emang kalau itu nggak boleh diwarnai? Bukan yang nggak boleh. Enggak sih, diwarnai. sebetulnya lebih kepada etika. Lebih ke etika. Jadi ada pakem-pakemnya, ada norma-normanya. Walaupun sebenarnya nggak ada aturannya ya. Iya kan ada etika. Iya. Tapi nggak semua politikus beretika kok. Bukan begitu. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Rebelan kawan-kawan saya dan semuanya. Tapi Asarul, ada nggak penasaran aja nih? Ada nggak perasaan, aduh dulu pernah terjun ke dunia politik nih, ada perasaan, aduh nyesel nih atau semua itu dijadikan hikmah pembelajaran? Aku nggak pernah menyesali apa yang aku lakukan ya, Arafi. Yang Kecuali jelas yang dosa-dosa doang kan ya yang nyesel tuh ya. Kamu Selain yang dosa tahu mah. Ada apa ini? Ada apa? Ada cerita apa ini? Ada apa ini? Iya, jadi apa ya? Buat aku merasa lebih senang ketika banyak nolong orang gitu, Van. Jadi kalau misalnya aku sering kali ya, misalnya ketika jalan di mana gitu, terus ada masyarakat yang, Pak hatur nuhun ya Pak, tos dibantos, nelfon ka dirut RSUD-na dari UGD langsung dapat kamar apa segala Di momen lu Kapan udah- ya? Kapan ya gue Pada momen lu udah nggak Padahal udah menjabat. enggak. Terus udah gitu kan juga waktu itu kita kan harus standby untuk ketika misalnya ada bencana alam ya. Terus aku kan ikut trauma healing. Dengan kita datang mereka terhibur aja karena background aku, itu kan ibadah juga. Ternyata Jadi ngefek ke mereka ya? sebenarnya sama aja, aku juga bisa nyanyi, bisa menghibur mereka. Jadi dimanapun sebetulnya yang penting kita bisa menempatkan diri. Anak-anak gimana reaksinya? Anak-anak sih dia mah happy-happy aja, yang penting jajan lancar. Anak itu ada yang kuliah ya? Iya. Jadi UGM kan dia? Enggak, jadi di UI. Padahal UGM keterima juga. Terima kemarin. Untung UI juga keterima. Iya. Emang pintar kita budak tehnya. Ya, si Ezar. Ezar. Umuran sama Aisyah ya? Aisyah masih 3 SMA sih. Oh iya. Iya. Beda setahun. Terus akhirnya UI UI, ngambil apa? ngambil business management. Pas UGM deg-degan banget ya ngelepas anak di jauh di sana gitu. Sebetulnya lebih ke ibunya sih yang khawatir. Tapi karena memang harus satu paket kan, akhirnya ngomong, Kak, Papa sama Mama pengennya kakak di Jakarta. Ya udah kalau memang misalnya keterima di UI kakak masuk, kalau misalnya enggak kakak nggak akan kuliah. Waduh. Doalah lu mudah-mudahan keterima di UI. Ya Allah, mudah-mudahan keterima. Itu dari ribuan itu ya untuk yang IUP ya, kelas yang half di Indonesia, Bisa, half di luar. Yang keterima 20. Jadi Salah dia satunya dari Zah. mulai awal tryout di bimbel itu aja, dia udah 3 besar. Jadi ya aku senang. Pinter dia ya. Ya alhamdulillah, nggak kayak bapaknya. Berarti bentar lagi keluar dong. Hah? Dia akan keluar negeri. Enggak, aku sempet tanya sih. Jadi mungkin di semester 5 lah aku bikin pengajuan untuk tetap stay di sini. Karena anaknya juga emang nggak mau di luar juga, pengennya di sini. Gimana sama ibunya anak-anak suka ketemu? Pernah ketemu nggak? Komunikasinya Biasanya nanya ke istri. Iya kok istrinya. Oh enggak, pas ditanya tadi gini ngeliat saya. Bukan ngeliat suaminya, ngeliat saya gini. Bukan ngeliat Sahrul, ngeliat ke gua. Terus maksudnya gini, nanti gua gini. Hah, terus saya harus jawab apa? Maaf ya hostnya suka lemes soalnya. Sorot mata tuh artinya kode, tolong gitu. Tolong jangan nanya Itu tuh kode Pak, kode. Ngerti kan kode kan? Jawabnya kayak gini lah. Pernah ketemu tapi kan Belum pernah. sama sekali. Belum pernah. Kenapa nggak diketemuin? Hah?
Iya, kenapa aduh, ya susah ya. Ngomong di sini sih. Situasi dan kondisi, situasi dan kondisi. Belum ada waktunya. Ke gue aja. Ika udah berapa tahun? 2 tahun setengah. Ya udahlah, bolehlah diketemuin mah 2,5 tahun mah. Ya, yang penting quality time sama anak-anak itu sih yang penting. Kewajibannya kan ke anak, bukan ke... Betul. Dan aku bener-bener yang seneng banget ya punya istri yang pengertian. Ketika aku bonding sama anak karena jarang ketemu yang di Jakarta kan. Saat ketemu tuh dia bener-bener ngasih ruang. Dia yang videoin, malah yang fotoin. Dia nggak mau ikut untuk foto bareng. Tapi Saru pernah takutnya ketemu? berefek apa gitu. Dengan mantan pernah ketemu? Hah? Dengan mantan ketemu pernah? Aku ketemu kalau bahas misalnya soal kemarin Ezar kuliah dan lain-lain. Ketemu. Itu gak gini, Ceps ketemu. Iya. Kebalik, ya suka gitu dia. Langsung. Ceps kayak gini. Iya. Maksudnya kalau dia lagi masak suka gitu garam dia dia diganti sama cabe. Cie. Iya. Pedes nih. Tapi Saru sendiri Nggak sih, cuma gini aja. Emang nggak bisa lewat telepon aja? Enak aja nanti ngarang. Nggak boleh kayak gitu nanti dinilainya disangka beneran. Oh, berarti Po Indun nih, Po. mau apa? Posesif. Enggak. Kalau dia justru enggak, enggak. Tapi Saru Alhamdulillah pernah lah. ketemu dengan mantannya dari istri. Pernah. Oh, pernah. Pernah ketemu, pernah Malah makan makan bareng, bareng. sholat bareng berjamaah, dia Bohongan. jadi imamnya. Bohongan. Bener. Iya. Karena yang aku mimpikan tuh sebetulnya begitu gitu. Kok yang sama itu bisa, sama yang itu nggak bisa sih? Ya Allah, semoga dia nggak nonton ya Allah. Rugi banget tapi. Hah? Maaf, saya Rupi ketularan dia. Ini bisa di-cut nggak sih? Tapi kan kita Bisa diedit kan nanti? manusia hanya punya keinginan. Ya, Saya kira semua butuh proses lah. Oke. Yang penting anak-anaknya mendapatkan perhatian lengkap Iya, itu aja ya. betul. Tapi ngomong-ngomong soal lagu tadi, lagu judulnya apa? Perihal baik, Itu ciptaan siapa? ciptaan dari Acoy namanya. Tentang apa sih? Jadi intinya ini diwakili dengan hubungan orang dan orang gitu ya. Kedua manusia- Siapa? Mau penciptanya. Oke. Jadi kalau misalnya memang lu udah nggak bisa berhubungan lagi, dia toksik, dia tidak memberikan hal yang baik, lu tinggalin aja gitu intinya. Tapi aku lihat beberapa komen ya netizen gitu ya. Aduh ini pengalaman aku banget, soalnya ada teman aku di geng, dia pindah ke geng yang lain. Jadi Simpel itu aja. jadi sebenarnya bisa ke berbagai Situasi. case gitu ya. Oke.